Yesus, kami bersyukur pada. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pagi ini kita akan beribadah bersama. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengikuti ibadah secara online. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih-Nya tidak pernah habis dan selalu baru buat kita semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih dan setia Tuhan. Mari kita akan bersyukur, kita akan ungkapkan hati kita bahwa kita bangga memiliki Allah yang seperti Dia. Bapa, Engkau sungguh baik. Bersama-sama dengan hati kita akan naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau serahkan ibadah kami ini ya Bapa, di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Sang Pemberi hidup. Biarkan Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Karena Dia yang selalu menopang kehidupan kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan bersama-sama, tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan bersama-sama, tangan Tuhan, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nixon. Kita akan buka hati kita untuk selalu menyembah Tuhan dan senantiasa percaya bahwa Dia selalu ada buat kita. Kita buang semua rasa takut, khawatir, bimbang, bahkan cemas sekalipun. Karena kita mempunyai Allah yang hebat. Kita akan terus bernyanyi dan menaikkan pujian hanya bagi Dia. Dengan segenap hati kita akan katakan, Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya ada bagiku, ada
ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan anugerah, kebaikan, kasih dan sayang Tuhan buat kami. Terima kasih kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebagai perenungan kita yang dapat kita sama-sama akan belajar, kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya memberikan tema pagi hari ini, bijaksana di dalam Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita, bahkan situasi lingkungan dan juga keberadaan kita, itu sangat sekali mempengaruhi ekonomi, usaha kita, bahkan juga dalam berbagai macam kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Ya,
bahkan secara psikis juga itu mempengaruhi setiap kita, bahkan lain sebagainya. Nah, artinya saat-saat seperti ini sangatlah dibutuhkan adanya hati yang bijaksana untuk menghadapi hidup dan untuk meraih keberhasilan. Ada banyak orang mengalami kegagalan karena kurangnya kebijaksanaan dalam merencanakan tujuan hidup, sehingga ia menempuh jalan yang salah. Semua orang pasti punya keinginan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya pasti punya harapan. Pasti kita mau berhasil. Pasti kita mau sukses. Pasti kita mau beruntung untuk mendatangkan ucapan syukur dan sukacita kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika kita memiliki hati yang bijaksana, saya percaya pasti perjalanan hidup kita tidak akan pernah gagal, sebab Allah senantiasa menyertai kita. Nah, kalau kita lihat arti kata bijaksana, kalau didefinisikan kata bijaksana adalah sikap dalam menggunakan akal budi saat menghadapi kesulitan. Jadi kalau kita artikan bijaksana di dalam Tuhan adalah sikap atau kemampuan untuk melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Bukan sudut pandang manusia, tapi sudut pandang Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti, mengetahui tindakan apa yang terbaik untuk dilakukan pada saat kita menghadapi kesulitan hidup. Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini merupakan doa Musa. Musa adalah seorang nabi, gembala, pemimpin, bangsa yang dipilih dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun demikian Musa menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia perlu memiliki hati yang bijaksana, sehingga Musa doa kepada Allah untuk mengajar, menghitung hari-hari, sehingga dapat menjadi seorang yang bijaksana. Timbul pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa Musa minta hati yang bijaksana kepada Tuhan? Karena Musa tahu siapa dan bagaimanakah Allah yang Musa sembah, yaitu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bagaimana Musa menyatakan dengan imannya kepada Allah. Dikatakan bahwa Allah adalah tempat perteduhanku turun-temurun. Kata ini berarti dalam waktu yang panjang atau bukan sesaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi di depan kita. Kita tidak cukup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita lihat contoh sama halnya dengan anak kecil. Ada saat di mana dia sangat membutuhkan dan mengandalkan kedua orang tuanya. Begitu juga manusia dengan Tuhan. Dalam perikop ini, dalam Mazmur 90 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Lalu kita akan membacakan bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan.
Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Artinya dalam bagian ini mengingatkan kita, bahkan bagaimana Musa mengerti. Musa mengakui bahwa sebagai manusia, ia tidak dapat berbuat apa-apa karena semua terbatas. Umur manusia terbatas. Begitu juga hidup kita. Sebagai manusia, semuanya terbatas. Lalu timbul pertanyaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti apa? Seperti apakah orang yang bijaksana di dalam Kristus? Seperti apakah orang yang bijaksana di dalam Kristus? Itu hal yang pertama. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus. Ya. Seperti apa orang yang bijaksana? Mari kita akan buka kitab Efesus 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita diingatkan untuk bagaimana atau seperti apakah orang yang bijaksana di dalam Kristus. Nah orang yang bijaksana di dalam Kristus, firman Tuhan memberikan pengertian buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan hal yang perlu kita perhatikan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab menegaskan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan waktu kairos atau kesempatan yang ada dengan baik. Hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita sampai hari ini merupakan sebuah kesempatan. Nah timbul pertanyaan, apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana dalam mempergunakan waktu atau kesempatan? Saya ingat satu pujian yang seringkali mengingatkan kita bahwa hidup itu adalah kesempatan. Yang artinya setiap syair, setiap bait mengingatkan kita. Selagi ada kesempatan, mari kita mau hidup jadi berkat. Kita mau melayani Tuhan. Kita mempersembahkan hidup, waktu kita, semua kita. Bagaimana kita hidup mempergunakan supaya hari-hari kita yang kita lewati, yang kita jalani, dapat kita persembahkan untuk bagaimana supaya dengan bijaksana kita mempergunakan waktu itu untuk bagaimana kita menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau yang pertama seperti apakah orang yang bijaksana di dalam Kristus? Hal yang kedua, bagaimana cara menjadi orang yang bijaksana di dalam Kristus? Mari Bapak Ibu kita akan buka dalam kitab Mazmur 119. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ya, Mazmur 119 ayat 97 sampai ayatnya yang ke-100. Begini bunyi firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu.
Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Bagaimana cara menjadi orang yang bijaksana? Di dalam bagian perikop ini ada 3 cara untuk menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Yang pertama, kalau kita memperhatikan perikop ini dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu. Artinya ada keinginan melekat pada Tuhan. Ada keinginan untuk bagaimana mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, artinya bagian ini mengingatkan kita, saya percaya bahwa setiap kita pasti punya kerinduan untuk bagaimana kita hidup melekat dengan Tuhan. Seperti apa dikatakan pemazmur dalam bagian ini, betapa ku cintai Tauratmu. Hal yang pertama, melekat pada Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana cara menjadi orang yang bijak sana di dalam Kristus. Dia tidak hanya melekat pada Tuhan, tetapi bagian ini mengingatkan kita di dalam ayat yang 97. Dikatakan, aku merenungkannya sepanjang hari. Artinya kata sepanjang hari itu hubungan dengan waktu. Artinya pemazmur mengupayakan menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Pemazmur ada punya kerinduan bagaimana membangun hubungan yang intim dengan menyediakan waktu untuk dekat bersekutu dengan Tuhan. Dan tidak hanya pemazmur menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi hal yang ketiga, bagaimana cara menjadi orang yang bijaksana. Hal yang ketiga dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, aku merenungkannya sepanjang hari. Artinya firman Tuhan yang dibaca, dianalisis, dipikirkan untuk supaya dapat dilakukan. Tujuannya supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalam hukum-hukum Tuhan. Titah-titah Tuhan. Dan saya percaya dengan demikian pasti perjalanan kita akan berhasil. Dan Bapak, Ibu dan saya pun juga akan beruntung. Dari 3 hal ini, bagaimana kita lihat cara menjadi orang yang bijak sana di dalam Kristus. Dengan 3 hal yang kita lakukan, lalu timbul pertanyaan, apa hasilnya jika kita hidup dekat dengan Tuhan? Apa hasilnya jika seseorang hidup menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Apa hasilnya jika seseorang merenungkan firman Tuhan sebagai bukti bagaimana dia hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Yang pertama, hasil yang kita lihat dikatakan perintah-perintah Tuhan membuat hidupnya lebih bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hasilnya? Peringatan-peringatan Tuhan membuat hidupnya berakal budi. Hasil yang ketiga,
tita-tita Tuhan membuat hidupnya lebih berpengetahuan. Sama seperti Musa, kita juga orang-orang yang istimewa karena dipilih oleh Tuhan dan menjadi biji mata Tuhan. Timbul pertanyaan, apakah kita juga memiliki sikap hidup yang bijaksana seperti Musa? Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau kita lihat dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-7. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita semakin melekat pada Tuhan. Menyediakan waktu untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan, supaya perintah-perintah Tuhan membuat hidup kita lebih bijaksana. Peringatan-peringatan Tuhan membuat hidup kita berakal budi. Dan tita-tita Tuhan membuat hidup kita lebih berpengetahuan. Dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan, kita berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita akan berdoa, kita akan naikkan pujian kita kepada Allah sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Atas rasa syukur kita, Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat, yang memberikan kita bagaimana untuk kita hidup memiliki hati yang bijaksana. Mari kita naikkan pujian kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kiranya pujian ini akan terus menguatkan kita dan memberkati kita. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ini doa kami. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Katakan sama-sama, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu.
Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Bapa di sorga, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat. Kami bersyukur mempunyai Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bagaimana Engkau mengajari kami supaya sekiranya setiap kami mempunyai hati yang bijaksana. Sebagaimana Musa minta dan berdoa supaya Tuhan Engkau anugerahkan hati yang bijaksana. Karena Musa mengerti situasi hidup hari-hari yang dihadapinya ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan. Tetapi Musa berdoa dan minta, Tuhan beri hatiku bijaksana. Terima kasih Bapa untuk firman dan kebenaran yang selalu mengingatkan kami bagaimana supaya setiap kami, setiap jemaat, setiap orang percaya mempunyai hati yang bijaksana, hati yang tunduk dan taat, mata hati yang terbuka tertuju kepada Allah, sehingga perjalanan hidup kami akan berhasil dan beruntung. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah kesempatan pagi hari ini, firman terus menguatkan kami. Firman terus bagaimana memampukan kami hidup sesuai dengan keimanan, keyakinan kami. Bahwa di dalam Yesus ada pemeliharaan. Di dalam Yesus ada kebenaran yang selalu akan menuntun hidup setiap kami sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk firman dan kebenaran. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, semua kita, mari buka hati dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Yang percaya diberkati, berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.